Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua ya. Oke, selamat datang kembali di channel Spiritual Mungkukerso. Kali ini saya akan sharing dari apa yang sudah saya ketahui ya. Bukan dari yang sudah saya lakukan, tapi dari yang sudah saya ketahui. Ya, nggak sengaja ya. Kemarin itu saya buka-buka ada kitab itu ya, saya buka-buka, pas buka itu di bab tentang ria, tentang ikhlas gitu. Nah, di situ langsung terbaca itu tentang ini, amalan supaya kita itu kalau mengamalkan itu kita gak akan kekurangan selamanya. Jadi siapapun yang mengamalkan amal ini maka dia itu dijamin kecukupannya. Dia tidak akan mengalami kekurangan selamanya. Maksudnya selama mengamalkan itu ya. Dan itu bukan dari Quran ya, tapi dari hadis. Karena itu ucapan Nabi, maka itu hadis. Sebenarnya ya nggak begitu berat amalannya. Hanya perlu waktu sebentar. Tapi nanti saya sampaikan ya. Nanti saya kasih tahu. Yang terpenting sebelum mengamalkan, nah ini yang harus kita ketahui, kita pahami lebih dulu. Seringkali kita mengamalkan suatu amalan, wiridan, atau baca-baca ayat apa, sholawat, istighfar, atau macam-macam lah kan gitu ya. Tapi dari sekian banyak orang yang telah mengamalkan itu juga banyak yang dalam perjalanannya itu masih mengeluh. Saya sudah mengamalkan ini tapi kok masih begini, saya sudah melakukan ini itu, mempraktekkan apalah kan gitu ya, apapun itu yang amalan apapun ya, saya sudah mempraktekannya, mengamalkannya sudah lama, sudah bahkan bertahun-tahun, tapi kok kehidupan saya itu masih muter-muter gitu-gitu aja, masih mengulang suatu keadaan yang sama seperti sebelum saya mengamalkan, bahkan bisa lebih parah. Ini pasti ada sesuatu hal yang tidak sesuai, ada sesuatu hal yang kurang pas gitu ya. Nah, ini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kita harus memahami bahwa ketika melakukan sesuatu hal itu, satu, tidak bisa kita melakukannya itu dengan ambisi, dengan ego, berdasarkan dorongan dari keserakahan, itu nggak bisa. Artinya nggak bisa itu tidak akan memperoleh hasil yang mendamaikan, yang memuaskan, yang membahagiakan diri kita. Bukan berarti tidak bisa itu terus tidak berhasil seperti apa yang kita inginkan ya. Misalnya kita ingin punya uang banyak, ingin punya kendaraan, ingin punya bisnis atau usaha yang lumayan besar, yang omsetnya juga lumayan. Bukan soal itu ya. Kalau itu bisa saja kita bisa, apakah kalau kita masih dikuasai oleh ambisi, masih terdorong oleh keserakahan kita, masih dipenuhi dengan ego kita, kepentingan nafsu kita, apakah kita bisa mencapai hasil yang semacam itu? Ya bisa saja. Rampok pun juga bisa kan gitu. Mafia itu kan bisa, mereka bisa menjadi kaya berlimpah harta. Tetapi bukan itu. Karena apa? Kalaupun berhasil, itu pasti akan timbul masalah lain dari apa yang menjadi keberhasilannya, yang pada intinya itu tidak akan memberikan kepuasan. Kalaupun ada kesenangannya, memberikan dampak kesenangan pada dirinya, itu hanya sementara, atau itu bisa disebut kebahagiaan semu, kepuasan yang semu. Jadi apa yang perlu kita pahami di dalam mengamalkan sesuatu hal, ya kita harus paham dari perintah kita mengamalkan. Kita diberikan amalan agar mengamalkan, itu tujuannya untuk apa kan gitu.
Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, di sini yang saya ceritakan, yang akan saya sampaikan amalan di sini kan pas kebetulan di bab ikhlas, bab riya, bab pamrih itu ya. Di situ menerangkan tentang bagaimana kita melakukannya itu dengan ikhlas, bagaimana kita mengamalkan atau mempraktekkan suatu ilmu atau amalan itu harusnya dengan ikhlas. Jadi ini perlu dipahami ya. Apapun seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, apapun amalannya, metodenya, teknik yang saya sampaikan itu bukan untuk mengejar sesuai dengan ambisi keserakahan kita, bukan. Justru kita melakukan itu karena untuk bisa dikatakan supaya kita ini lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita ini benar-benar kembali kepadanya, supaya kita ini di dalam pengampunannya. Kita melakukan atau mempraktikkan itu sebagai proses perdamaian kita dengan Tuhan, perdamaian kita dengan alam semesta, perdamaian kita dengan semua makhluk. Hanya itu tujuannya, bukan untuk mengejar supaya dapat uang sekian, supaya segera lunas hutang, bukan. Soal hasil yang seperti itu hanya efek saja, efek dari selesainya permasalahan di dalam diri kita, efek dari perdamaian diri kita dengan semuanya. Maka efeknya bisa berwujud uang, materi, atau yang kembalinya kepada diri kita itu ya mendamaikan gitu, menenangkan. Oke, jadi amalannya supaya ini sesuai kata Nabi ya, sesuai kata Nabi, apa yang disampaikan Nabi di dalam kitab yang saya baca ini ya. Ini saya kebetulan ini di kitab Minhaj Saniyah, jadi pas ada keterangannya itu ya. Di situ ada di situ diselipkan ada keterangan bahwa Nabi mengatakan mangkoro asuratal waqiati lam tusibhu faqatan abada. Mangkoro asuratal waqiati lam tusibhu faqatan abada. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, di sini tidak ada fikul yamin ya, tapi dalam penafsiran itu setiap hari dan tidak ada jumlahnya, berarti cukup 1 kali. Bisa lebih banyak lebih bagus, juga nggak ada waktunya, tapi yang lebih afdal, lebih baik adalah di malam hari. Meskipun di tafsir kitab lain itu banyak keterangan tentang waqiah ya, ada yang setelah asar, setelah maghrib dan subuh, tapi di sini enggak, bebas. Yang terpenting kalau ya bagi saya ya di malam hari gitu. Sekali lagi ini yang saya sampaikan bukan yang saya amalkan ya, saya nggak pernah melakukan ini, tapi ini baik juga untuk diamalkan, karena amalan itu banyak sekali. Kita tinggal pilih mau melakukan yang mana sesuai dengan kenyamanan diri kita, kecocokan diri kita dengan amalan, sehingga kita bisa total di dalam mengamalkan amalan tersebut. Jadi mangkoro asuratal waqiati lam tusibhu faqatan abada. Siapapun yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia tidak akan mengalami kekurangan selamanya. Dia tidak akan mengalami kefakiran selamanya. Artinya fakir di sini kekurangan, hidup penuh serba kekurangan. Nah, kemudian kenapa banyak orang yang sudah membaca Al-Waqiah, membaca bahkan bukan hanya 1 kali ya, ada yang sampai beberapa kali, tapi kenyataannya masih bisa dikatakan tidak memperoleh hasil apa-apa. Mereka masih penuh dengan keluh kesah. Mereka merasa bahwa apa yang selama ini diamalkan, waqiah yang diamalkan tidak membuahkan hasil. Kadang-kadang ada seorang guru ketika dia mengadukan kepada seorang guru kemudian mengatakan, oh harusnya kamu ini bacanya itu 25 kali, harusnya puasa sekian hari, ya kan gitu ya. Sebetulnya itu nggak pas ya kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau sesuai dengan apa yang ada di kitab ini, ada juga keterangan bahwa sebetulnya bagaimana kita mengamalkan suatu amal yang benar itu ya harus sesuai dengan perintahnya. Perintahnya di sini yaitu wa ma umiru illa liya'budullah.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidak diperintah, tidak aku perintah kalian semua kecuali supaya beribadah kepadaku dengan ikhlas. Kecuali supaya kalian tuh mengabdikan diri kepadaku dengan ikhlas. Ikhlas itu murni ya. Murni berarti apa ya? Nggak ada definisi murni. Tetapi yang namanya murni di sini tuh tidak tercampuri yang namanya riya, ujub, atau dicampuri oleh kepentingan nafsu kita. Tidak ada itu ya. Jadi harus benar-benar murni lillahi ta'ala. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Lillahi ta'ala itu yang bagaimana. Jadi kalau kita mengamalkan al-waqi'ah ini karena supaya kita tidak kekurangan, supaya kita tidak mengalami kefakiran selamanya, ya ini berarti ini sudah beda lagi. Arah tujuan kita, dorongan kita itu sudah beda, sudah bukan lillah. Tapi supaya kita tidak kekurangan. Berarti ini berdasarkan ketakutan kita, dorongannya itu atas dasar kekhawatiran dan keraguan kita terhadap Allah yang sebenarnya sudah mencukupi semuanya terhadap hambanya. Allah sudah menyediakan semuanya. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai kita salah niat tujuan, salah azam, apa itu sejo ya, maksud itu salah maksud. Kemudian masih banyak ya di antara teman-teman kita yang masih bingung. Nah terus kita mengamalkan atau melakukan sesuatu yang lillah itu yang bagaimana? Nah di sini sedikit saya urai ya. Salah satu contoh atau sebagian dari contoh kita mengamalkan sesuatu yang lillah itu ya kita mengamalkan itu hanya untuk perdamaian saja, hanya untuk pertaubatan kita. Itu kita mengamalkan sebagai sarana kita kembali. Ini ranah batin ya, sebagai sarana kita, media atau alat kita. Jadi amalan itu alat kita ya untuk kembali kepada kemurnian, kepada Sang Pencipta, untuk kita kembali kepada Sang Ilahi. Gitu ya. Sampainya kita kepada Sang Ilahi, ya, karena Tuhan Allah itu maha kaya, maha kuasa atas segalanya, maha benar, maha baik, maha bijaksana, maha kasih, maha cinta ya. Maka berarti sampainya kita di sana berarti kita itu di dalam atau diliputi dengan rahmat kasih sayangnya, kekayaannya, kebijaksanaannya. Bisa dipahami ya. Ada juga yang tanya kemarin ya, kalau kita melakukan karena berharap ridhonya bagaimana? Soal ridho, berharap ridho, tanpa kita berharap ridho ya, tanpa kita punya maksud supaya diridhoi. Kalau kita ridho dengan apa yang kita lakukan, ya otomatis Allah meridhoi kita. Salah satu bukti Allah ridho terhadap kita adalah kita itu bisa melakukan atau mengamalkannya dengan ikhlas lillah. Nah itulah wujud dari ridhonya. Gak perlu kita apalagi sampai kita ungkapkan ya, bukannya bukannya salah ya, tapi meskipun kita tidak mengungkapkan ya Allah ridhoilah saya misalnya, pun kita sudah diridhoinya. Kalau kita mengamalkannya itu benar-benar lillah kan gitu. Nah kalau gini ya, kadang-kadang itu hanya manipulasi saja, seolah-olah kita itu hanya berharap ridhonya Allah, hanya berharap pengampunannya. Padahal di balik itu ada ego yang terselubung, ada nafsu yang halus yang menyelinap di kedalaman diri kita. Wujudnya apa? Wujudnya adalah sebenarnya kita ini masih takut dengan kefakiran. Kita takut dengan kehidupan kita itu tidak kita masih takut dengan rezeki kita gitu. Kita masih berharap supaya kita ini tidak kekurangan. Ya pada intinya masih atas dasar ketakutan. Padahal ketakutan ini tanda bahwa kita masih ragu. Ragu itu ya kebalikan dari keyakinan ya. Berarti kita masih ragu dengan Tuhan. Lalu kita dicipta, ya sudah pastilah kita itu disediakan semuanya apa yang menjadi kebutuhan kita. Nggak mungkin kalau tidak. Nggak mungkin enggak. Kita itu hanya disuruh untuk mengabdikan diri, untuk ridho terhadapnya, ridho dengan apa yang diberikannya. Hanya itu.
Jadi bisa dipahami ya. Kalau kita mengamalkannya karena lillah, maka otomatis Allah akan mencukupi kita. Karena kita melakukannya itu karena Allah. Kita bekerja kepada Allah. Bukan untuk mencapai memperoleh hasil materi ya. Kita bekerja kepada Allah. Sebagai wujud pengabdian kita sesuai dengan perintahnya, hanya itu. Nah, kalau kita sudah nurut, ya sudah pastilah dicukupi kan. Nah, kalau kita nggak nurut ya yang terjadi ya malah kita jauh dari Allah. Kalau kita nggak sesuai perintahnya, yang kita kejar hanya dunia, kita kejar makhluknya, ya sudah pasti justru itu akan menyengsarakan diri kita. Bukannya rahmat yang kita dapat, malah laknat. Hidup semakin menderita, penuh dengan masalah, selalu menjumpai masalah dan masalah. Masalah satu selesai, timbul masalah yang lain yang kadarnya sama bahkan lebih berat dalam bentuk-bentuk yang lain. Oke, jadi silakan untuk teman-teman ya, mungkin mau mengamalkan ini, yaitu mangqara'a suratal waqiah. Nah, yaitu mangqara'a suratal waqi'ati lam tusibhu faqatan abada. Jadi siapapun yang membaca surat waqiah setiap hari, setiap malam, maka dia tidak akan mengalami kefakiran. Ini pernyataan Nabi. Apapun yang disampaikan oleh Nabi itu sudah benar. Nabi tidak pernah bohong. Dia itu amanah, dapat dipercaya. Nah, bagaimana kita melakukan ya harus sesuai perintah. Perintahnya yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi kita diperintah itu supaya kita mengabdi kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita melakukan hanya untuk kembali bertobat, hanya untuk bertobat kembali kepadanya. Sebagai perwujudan kita mengabdi kepadanya, sebagai pembuktian kita sujud kepadanya, hanya itu. Oke, jadi gitu ya. Silakan diamalkan membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Tapi pahami ya, tadi konsepnya, pahami tujuannya, yaitu kita mengamalkan sebagai kendaraan kita, sebagai media kita di dalam mengabdi kepada Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.